Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Maulina Zalfa Prilianti. Saya Elisa Permata Sundelombu. Saya Rizka Hayu Alfia. Saya Bella di Valareta. Saya Lala Nur Rahmania. Ingin menjelaskan tentang proyek IPAS yang berjudul Dampak Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Elisa Permata Sundelombu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian informasi yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Dan pengertian komunikasi yaitu penerima dan pengirim pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi juga diartikan hubungan atau kontak. Dikutip dari UNESCO, Institute for Statistics, TIK merupakan keseluruhan teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyampaian sebuah informasi. Perkenalkan, nama saya Maulina Zalfa Prilianti, ingin menjelaskan tentang dampak positif. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, munculnya berbagai media massa sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan. Yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning. Yang keempat, kemajuan TIK akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan peserta didik. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia melalui pemanfaatan dan pendayagunaan dari sistem TIK. Yang keenam, pada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan TIK. Yang ketujuh, terciptanya metode-metode pembelajaran yang membuat siswa dapat memahami materi-materi secara abstrak. Yang kedelapan, mengurangi ketertinggalan dan pemanfaatan TIK dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang kesembilan, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya melalui berbagai bidang ilmu dan profil institut pendidikan. Diketahui dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang ke-10, dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan melalui perpustakaan online, kelas online, diskusi online, dan berbagai metode penerapan lainnya dalam bidang pendidikan. Kenalkan, nama saya Lala Nur Rahmania Agustin. Nah, selain dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama, kemajuan teknologi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau bisa disebut haki. 2. Walaupun sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan bagaikan sebuah lembaga tanpa celah, dan apabila terjadi kecerobohan akan berakibat fatal. 3. Alat komunikasi melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang pendek. Keempat, pengetahuan teknologi yang luas, maka kemungkinan akan melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, siswa ataupun mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pembelajaran. Nah, yang keenam itu, teknologi informasi komunikasi dipandang kurang efektif apabila menggunakan internet membuka video porno, apabila menggunakan komputer sekolah. Ketujuh, tidak menjadikan teknologi informasi komunikasi sebagai sumber ilmu pengetahuan atau pusat pendidikan. Yang ke-8, penggunaan teknologi anak di bawah umur perlu adanya pengawasan karena antara untung dan ruginya apabila mereka kecanduan. Yang ke-9, kurangnya pengembangan bagi siswa maupun mahasiswa apabila terus bergantung pada teknologi. Nah, yang terakhir,
banyaknya pemakaian aplikasi yang tidak cocok dengan pengembangan intelektual anak. Perkenalkan, saya Bella Diva Lareta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari manfaat-manfaat tersebut. Pertama, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Kedua, munculnya inovasi e-learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Ketiga, dengan menguasai TIK terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa-siswi di negara maju. Keempat, materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kini makin mudah untuk mengakses informasi berkenan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Kelima, pembelajaran dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini juga saya akan menyebutkan contoh-contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Seperti ada handphone, iPad, laptop, komputer, dan lain-lain. Itu adalah contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Alivia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, sangatlah penting adanya teknologi dan khususnya di dunia pendidikan. Teknologi ini sangat berperan penting dalam input proses dan output informasi dalam pendidikan. Terdapat banyak manfaat teknologi yang sangat besar dalam dunia pendidikan, khususnya bagi perkembangan anak didik sekarang, tetapi di dalam penggunaan teknologi yang salah akan berdampak buruk bagi kita maupun orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.